Jadi tanya-tanya sharing lah. Assalamualaikum. Kali ini kita mau cari wawasan tentang ide bisnis usaha online. Jadi hari ini kita mau berangkat ke rumah kawan saya. Jadi dia itu jualan online ya guys. Dia itu jualan online. Jadi nanti kita minta tips-tipsnya atau caranya buat menjadi buat usaha online bagi pemula tuh gimana sih caranya. Jadi kita mau tanya-tanya dulu ke ahlinya. Jadi dia tuh udah lama jualan online. Jadi dia itu jualan online kerudung ya guys, kayak di Shopee, di Lazada, di TikTok, terus di Tokopedia. Nah, sini nih rumahnya guys. Jadi kita nanti mau minta tips-tipsnya dari dia, gimana caranya buat menjadi pedagang online bagi pemula. Jadi kita di sini, nah sini nih rumahnya. Nah, dekat rumahnya di sini. Bentar lagi di sini nih. Bentar lagi sampai guys. Nah ini dia lumayan rame ya usaha online-nya. Wah, nah ini nih, ini rumahnya nih. Nah, ada nggak ya orangnya? Bentar. Bang, nah ini teman saya. Dis motornya mantap. Nah, Bapak Isan, selamat siang Bapak Isan. Sehat. Nah, jadi dia itu teman saya, dia itu jualan online guys, jualan online. Jadi dia itu yang di onlinein kerudung. Masih belajar nih. Welcome to mini vlog Ibu Owner Lolita. Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali lagi di Panala TV. Kali ini saya ada temen Isan. Dia itu juga seorang pengusaha online. Jadi dia itu jualan online hijab. Jadi kayak di Lazada, di Shopee kayak gitu. Nah ini selamat siang Isan. Siang Bapak Isian. Jadi Isan ini kalau misalkan boleh tahu, dulunya itu sebelum usaha online itu kerja apa, usaha apa San? Kerja, saya dulu kerja di pasar. Ya ini sebagai sampingan. Tadinya awalnya jualan hijab tuh. Oh, jadi Ya sampingan. karena udah nikah, karena harus meningkatlah faktor ekonomi ya, diakal-akalin lah. Sambil kerja di pasar gitu, pulangnya online gitu. Jadi dulu tuh sebagai sampingan aja dulunya. Ya dulu sebagai sampingan aja. Cuman pas sekarang udah mulai rame. Ya jadi gitu. Fokus Jadi kerja fokus di keluar. sini. Kerja udah keluar sekarang. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang dia itu udah fokus menekuni dunia online. Jadi dunia usaha online. Nah kalau misalkan sekarang ini rata-rata orderannya sehari berapa sih paling Pak Isan orderannya? Paling 50, 60 gitulah. Kalau sampai 100 nyampe nggak? Nyampe sih kalau di hari-hari. Itu kalau seperti misalkan event, sampai- kalau event Ya kalau event sampai 100, 150 gitulah, lumayan.
lumayan ya. Ya lumayan. Ini produksi sendiri ya. Ini kayak Produksi ini sendiri. ya. Apa namanya? Hijab anak Ya kayak hijab gitu. anak campur lah sama dewasa ada Hijab juga. dewasa ada. Ya ada hijab dewasa juga. Ini kalau misalkan boleh tahu nih, kita ceritain pengalaman Bapak Ihsan aja itu dari awal sampai sekarang tuh apa sih yang harus disiapkan buat kan banyak nih Ya. pemula-pemula yang mau usaha online kayak Iya, gitu iya. kan sekarang apa meningkatnya zaman ya. Jadi Iya. orang-orang udah banyak yang males kayak beli ke pasar kemana ya kan. Iya betul. Jadi apa? Jadi tipsnya apa nih? Yang pertama itu biasanya yang dilakuin jadi pengalaman Bapak Ihsan aja. Ya pertama mah niat aja sih dulu. Awalnya niat, kalau gak niat ya percuma lah. Nah, Ya niat dulu, kedua konsisten jadi fokus lah. Intinya ya fokus kepada tujuan. terus Ketiganya ya yang ketiga apa tuh? ketiganya itu cari apa yang mau kita jual. Misalnya ya kan saya ke hijab. Nah tadinya tuh saya emang bener-bener tanpa modal banget. Jadi saya untungnya tuh punya teman. Bukan jadi temen Ya. usaha kerudung. usaha kerudung temen tuh, jadi saya ikut jual produk Oh, jadi dia kayak- tanpa beli dulu lah, jadi saya jual dulu. Nah udah laku jadi saya bayar iya. gitu. Jadi intinya kayak moles lah. Ya kayak moles gitulah. Jadi jualin apa namanya jualin produk temennya kayak Iya. gitu. Seperti calo lah gitu tadi. calo, Ya, gitu. kayak calo. Nah itu dari tips dari Bapak Ihsan itu dari yang pertama katanya niat, yang kedua fokus. Jadi yang kedua fokus. Nah yang ketiga itu jadi cari produk yang ada di lingkungan kita. Ya yang dia ada di lingkungan kita, Nah. jangan yang susah-susah lah. Nah kayak gitu. Terus yang keempat apa nih? Yang keempat biasanya kan soalnya kan banyak yang bingung. Jadi itu yang harus pertama dilakuin tuh apa sih? Kayak upload kah, iklan kah, apa? Iya. Jadi yang keempat apa nih tipsnya? Ya ngupload aja dulu, ngupload dah. Kita jangan fokus di satu, misalnya bukan satu produk, satu media, misalnya Lazada. Nah, kita juga harus pasang di Shopee, misalnya di Tokopedia lah. Di mana aja dulu pasangnya, nanti kan kita ketahuan rezekinya dari mana datangnya gitu. Oh, Bisa jadi dari Lazada. Jadi jangan fokus ke satu titik satu lah. marketplace Ya, gitu ya. jangan fokus ke sana. Jadi kita harus cabangin dulu. Nah, kalau udah ada kelihatan mana yang bagusnya, nah itu baru kita fokusin gitu. Contohnya saya juga dulu sampai 4 marketplace. Oh, di Ya, mana apa? Di mana aja di tuh? TikTok, Tokopedia, Shopee sama Lazada. Nah, alhamdulillah saya yang jalannya cuma 2. Karena TikTok udah ditutup kan, jadi Shopee sama Lazada aja saya. yang jalannya kayak gitu. Nah, jadi untuk tips yang keempat itu dari katanya kita itu kalau misalkan bikin toko sebanyak mungkin di marketplace kayak di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, di TikTok. Soalnya katanya jadi rezeki kita itu nggak tahu nih kita itu tokonya bakal ramenya di mana kayak gitu. Iya, iya, gitu, Nah, gitu. kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau pemula jadi bisnis online, jadi jangan tanggung-tanggung kalau misalkan mau bikin toko, bikin toko di semua marketplace kayak di Shopee, Tokopedia, di TikTok, di Blibli, pokoknya di Ya, mana gitu. aja lah Di kayak mana-mana gitu. aja. Jadi ada pasarnya, ada pembelinya kayak gitu. Iya. Nah, untuk tips yang kelima apa tuh? Untuk tips yang kelima selain ngupload apa? Ini pengalaman Bapak Ihsan dulu Ya. sesudah ngupload itu apa? Udah ngupload ya fokusin dulu lah, cari ilmu-ilmu lah, kayak Nah, jadi sering berkunjung ya ya. sering berkunjung ke temen atau ya kemana yang Jadi lingkungan ya ya. ke lingkungan, masih di lingkungan lah, jadi tanya-tanya, sharing lah. Oke, dilanjut lagi sekarang untuk tips yang kelima apa? Ya tips kelima, Untuk Ya. tips yang kelima. postingnya ya, posting itu kita jangan di satu produk aja, ya banyakin produknya lah. Oh iya iya. Banyakin produk, terutama kalau posting itu foto ya yang semenarik mungkin. Iya, iya. Yang kalau posting itu foto semenarik mungkin, dan keduanya itu video. Nah kita bikin video itu termasuk iklan yang nggak bayar tuh kalau Oh. bikin video itu.
Jadi bisa menambahkan traffic ya, ya, traffic. bisa Jadi menambahkan traffic. bagus lah itu video, bagus banget buat iklan yang Oh, nggak jadi berbayar gitu. Dari setiap produk itu kita itu wajib Wajib. memberikan video. Wajib gitu ya. memberikan video itu. Menurut saya itu wajib. Jadi tips yang kelima itu kita itu harus istilahnya memperkomplit lah Ya, memperkomplit. Jadi kayak foto, video, deskripsi kayak gitu ya. Ya, sedetail mungkin. Warna produk itu disaranin ya banyak lah. Kalau produk hijab kan banyak warna gitu. Ya. Kalau baju Banyak variasinya banyak kayak variasinya gitu gitu. Kayak ukuran. Ya banyak. Jadi untuk tips yang kelima kita harus kompletin kayak foto produk, terus video produk, warna produk kayak gitu. Jadi biar menarik, terus biar beda sama yang lain kayak Ya, gitu. Nah sekarang untuk tips yang keenam apa tuh? Untuk ya tips keenam yang itu relasi sih, sering berkunjung ke orang-orang yang tahu dalam bidang kayak ya gini. bidang kayak gini, tuker pikiran, sharing gitulah. Oh, jadi Gimana sih sharing-sharingnya ya, kayak gitu. apa yang kita kurang, apa yang kita kasih juga ke orang lain gitu ya, tukar pikiran aja gitunya. Jadi sekalian jadi banyak belajar Nah, juga banyak ya. belajar juga, jangan kita Jadi- udah tahu jadi nggak berkunjung. Nah, Iya, iya. sering-sering berkunjung lah, pasti bakal beda-beda pikiran gitunya lah. Ya, jadi sering berkunjung, bertukar pikiran. Bertukar pikiran. Jadi intinya kita cari ilmu sebanyak ilmu mungkin, sebanyak mungkin. cari relasi Nah, sebanyak mungkin itu kayak gitu betul, ya. betul. Sekalian kita kan juga kalau misalkan berkunjung itu kan bisa menambahkan Nah, silaturahmi. silaturahmi juga. Jadi yang pertama itu yang paling bagus itu jadi silaturahmi. Silaturahmi. Jadi kita dengan berkunjung kan kita semakin banyak ilmu kayak gitu. Jadi ya. buat kalian yang mau yang mau terjun ke usaha online kayak gini, jadi banyakin relasi itu penting ya San ya, penting. Jadi banyakin relasi, sekalian kan kita nambahin ilmu kayak gitu, kita bisa sekalian silaturahmi kayak gitu, bagus. Nah terus udah tips yang keenam, ada lagi nggak tips yang ketujuh? Paling udah gitu aja lah. Oh ditambahin paling tips yang ketujuh doa ya, doa perlu nggak doa? Doa perlu lah ya. Perlu ya. Ya, jadi untuk tips Doa yang perlu lah. ketujuh, Ya. jadi itu doa. Jadi Ikhtiar tanpa ikhtiar ya. doa ya gitulah. Jadi kayak sayur tanpa garam. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Harus dibarengin sama doa lah. Nah, Doa. sip, bagus, itulah pokoknya itu tips dari Ihsan. Ini tuh tokonya apa namanya? Tokonya biar nanti kan ya. penonton juga kalau misalkan mau yang beli hijab anak, hijab dewasa bisa ke ke tokonya Ya. Ihsan. Apa? Di Lazada tokonya Risani Store, kalau di Shopee Risani Shop ya. Risani Shop. Kita nanti tulisin di Ya. kolom Di komentar. kolom Di kolom di bawah di sini nanti kita tulisin. Jadi buat kalian yang mau beli kerudung anak, kerudung dewasa bisa nanti beli ke Bapak Ihsan. Ya. Nah, udah segitu dulu. Mungkin kayaknya semoga semoga videonya bisa bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.